Jauh di kedalaman perairan Afrika, ada sesosok penguasa kuno. Dia nggak punya mahkota, tapi kerajaannya sangat luas, membentang di sepanjang sungai, danau, dan juga rawa-rawa. Dia adalah predator yang sunyi, sabar, dan tak terkalahkan. Di dunianya, kekuatan itu bukan cuma soal kecepatan atau ukuran loh. Senjata terbesarnya justru waktu. Kemampuan untuk menunggu tanpa bergerak sama sekali yang mengubah air yang tadinya tenang jadi zona kematian. Jadi, yuk kita selami lebih dalam dan kita bedah anatomi predator yang udah menyempurnakan seni membunuh selama jutaan tahun ini. Siapa sih dia sebenarnya? Coba deh Anda bayangin, Anda lagi ada di tepi sungai yang keruh di Afrika. Airnya kelihatan tenang, tapi di bawah permukaan itu ada sesuatu yang lagi mengamati. Kehadiran yang nyaris nggak kelihatan menyatu dengan sempurna sama lingkungannya. Nah, itulah habitatnya. Oke, waktunya kita ungkap siapa dia. Inilah buaya Nil, seekor reptil purba yang desain tubuhnya itu, sebuah mahakarya evolusi predator. Setiap bagian dari tubuhnya diciptakan cuma untuk satu tujuan, dominasi total. Pertama, kita lihat ukurannya. Buaya jantan dewasa itu panjangnya bisa sampai 6 meter. Itu lebih panjang dari kebanyakan mobil loh. Ukuran segini aja udah ngasih dia keuntungan yang luar biasa di habitatnya. Dan beratnya bisa sampai 1000 kilogram. Bayangin, 1 ton kekuatan murni yang terkonsentrasi dalam satu tubuh, siap meledak dalam sekejap mata. Nah, sekarang kita lihat peralatannya. Ini menarik banget. Kulitnya itu kayak baju zirah, tebel banget. Giginya terus-terusan ganti, jadi selalu tajam seumur hidupnya. Dan lihat deh, posisi mata sama hidungnya yang ada di atas kepala, itu bikin seluruh badannya bisa sembunyi di bawah air, cuma nyisain sensor pengintainya aja. Cerdas. Tapi ini nih yang paling bikin ngeri. Tekanan gigitannya itu sampai 5000 PSI. Cukup buat menghancurkan tulang mangsa yang paling besar sekalipun. Biar kebayang ya, gigitan manusia itu cuma sekitar 160 PSI. Jauh banget kan? Ini kekuatan yang benar-benar di luar nalar. Ukuran dan kekuatan itu baru sebagian dari cerita. Kejeniusan yang sesungguhnya itu ada di strateginya. Ini bukan sekedar berburu, ini adalah seni menunggu, di mana setiap detik keheningan itu membangun ketegangan, menuju ledakan yang mematikan. Prosesnya simple tapi efektif banget. Sembunyi, hampir seluruh tubuhnya tenggelam. Tunggu, dengan kesabaran yang ekstrim, menghemat setiap ons energinya. Lalu, serang. Sebuah ledakan kecepatan dari posisi diam yang hampir mustahil untuk dihindari. Dan inilah yang bikin dia unik. Kalau predator kayak singa itu pemburu panas, aktif mengejar mangsa, menghabiskan banyak energi. Nah, buaya ini pemburu dingin. Dia nggak buang-buang energi. Dia biarin mangsanya yang datang ke dia. Efisiensi yang mematikan. Begitu mangsa tertangkap, buaya akan pakai gerakan ikoniknya, putaran maut atau death roll. Dengan muterin badannya secara eksplosif, dia bisa merobek potongan daging dari mangsa yang bahkan ukurannya jauh lebih besar dari dia. Ini adalah pertunjukan kekuatan mentah yang brutal. Dengan persenjataan dan strategi kayak gitu, ya nggak heran kalau buaya Nil ada di puncak rantai makanan. Di kerajaannya, yaitu air, nggak ada yang bisa menandingi dia. Jadi, apa sih yang dia makan? Jawabannya sederhana, apa saja. Buaya Nil itu predator oportunis. Artinya, hampir semua hewan yang mendekati air ada dalam bahaya. Coba lihat menunya, bervariasi banget ya kan? Mulai dari ikan, burung, sampai mamalia besar kayak antelop, zebra, bahkan kerbau Afrika. Kemampuannya untuk memangsa hewan sebesar itu nunjukin posisinya sebagai predator puncak yang nggak bisa diganggu-gugat. Dan ini yang luar biasa. Dia itu bukan sekedar mesin pembunuh, ada kecerdasan di baliknya. Buaya punya ingatan yang baik loh. Mereka bisa kembali ke lokasi berburu yang sama setiap tahun. Pas banget saat mangsanya lagi migrasi. Ini adalah predasi yang terencana. Dominasinya nggak cuma berlangsung seumur hidupnya yang bisa sampai 70 tahun, tapi juga diwariskan. Induknya sangat protektif. Dan yang paling menarik, jenis kelamin bayinya itu ditentukan oleh suhu pasir. Kalau lebih panas jadi jantan, kalau lebih dingin jadi betina. Sebuah adaptasi yang luar biasa terhadap lingkungan. Predator kuno ini nggak cuma hidup di dunia dokumenter alam liar. Kerajaannya sering banget bersinggungan dengan dunia manusia. Dan ketika itu terjadi, konsekuensinya bisa sangat berbahaya. Ini fakta yang sangat serius. Dari semua predator besar di Afrika, buaya Nil adalah yang paling mematikan bagi manusia. Bukan singa, bukan macan tutul, tapi si penguasa sungai ini.
Kalau kita bandingkan, angkanya sangat jelas. Jumlah serangan fatal dari buaya Nil jauh melampaui predator-predator ikonik lainnya. Ini menempatkan tingkat bahayanya dalam perspektif yang sangat nyata. Jadi, kenapa serangannya begitu banyak? Ini bukan karena buaya secara khusus memburu manusia. Alasannya lebih praktis. Kita berbagi habitat. Manusia butuh air, dan buaya menguasai air. Di mata predator yang melihat dari bawah permukaan, gerakan apapun itu bisa dianggap sebagai makanan. Nah, ini membawa kita pada sebuah pemikiran akhir. Di dunia di mana batas antara alam liar dan peradaban makin kabur, kita harus bertanya pada diri sendiri. Saat kita masuk ke dalam air, apakah kita memasuki rumah kita? Atau kita sedang menyusup ke dalam kerajaan predator yang sudah berkuasa jutaan tahun sebelum kita ada? Sampai sini sudah paham? Jadi kalau teman-teman ada yang mau ditanyakan, silahkan komen dan bantu channel ini menjadi lebih besar dan maju.